Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaidah Sinta Nuria dengan NIM 2019-210628. Di sini kelompok kami yaitu mengeluarkan estetik resin case, di mana latar belakang dari resin HP ini itu yang pertama itu HP menjadi kebutuhan penting karena seperti yang kita tahu banyak orang-orang yang menggunakan HP di segala aktivitasnya untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu banyak konsumen menggunakan aksesoris handphone atau casing handphone ini karena menurutnya merupakan salah satu aksesoris yang banyak diminati. Yang ketiga yaitu ada konsumen bosan dengan casing handphone yang itu aja, karena handphone kan merupakan salah satu kebutuhan dari seseorang, yaitu untuk kepentingan cara berkomunikasi lah. Untuk membuat handphone itu lebih menarik, oleh karena itu seseorang pasti menggunakan casing handphone ini untuk melindungi handphone yang dimilikinya. Dan yang ketiga yaitu casing handphone menggunakan resin, karena kelompok kami membuat resin handphone ini tuh menggunakan resin karena cukup menarik di kalangan remaja, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada gambaran umum mengenai usaha kita, yaitu usaha kami itu berdiri di bidang produksi dengan membuat produk berupa casing handphone resin yang 100% handmade dari bahan-bahan pilihan yang berkualitas dan tentunya aman untuk digunakan setiap harinya. Dan casing handphone ini tuh resin kami itu beri nama estetik resin case, dimana kata estetik berasal dari bahasa Inggris untuk estetik atau estetika yang berarti penilaian terhadap seni dan keindahan. Lalu kata resin adalah senyawa organik atau campuran berbagai senyawa polimer alam yang disebut terpentin dan berbentuk padat atau semi padat. Kemudian untuk kata case adalah casing handphone yang jernih atau bening transparan. Kami memutuskan membuat hiasan lampu ini bermula dari ide salah satu anggota kami yang melihat sebuah fenomena di mana peningkatan pemakaian handphone terutama di Indonesia sendiri. Dengan adanya peningkatan pemakaian handphone, sudah pasti alat canggih saat ini akan dibawa kemana-mana dan tidak akan pernah ditinggalkan atau dibiarkan saja di rumah. Hal ini berarti si pengguna tidak akan membiarkan handphonenya hanya terlihat polos tanpa pelindung di bagian belakang, sehingga muncullah ide pembuatan casing handphone resin ini. Dan casing handphone resin ini merupakan barang atau benda yang berfungsi melindungi handphone. Kemudian jika casing handphone hanya polos dan bening, ini akan terlihat membosankan, sehingga diperlukan casing handphone yang telah dihias dengan berbagai bahan, baik stiker, dry flower, flex atau lainnya. Apabila casing handphone ini dihias dengan bahan-bahan tersebut, casing handphone akan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga akan memperindah handphone dari pengguna handphone tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini itu yang pertama ada stretch atau kekuatan, yaitu harga terjangkau, menggunakan bahan berkualitas dan nilai estetika lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada weakness, di mana terkadang weakness atau yang disebut dengan kelemahan ini tuh yang pertama ada terkadang terjadi kendala pada proses pengeringan resin. Apabila rasionya salah sedikit, resin tidak akan terbentuk sempurna. Dan yang kedua, tidak semua orang membutuhkan casing handphone resin ini, dan terkadang mereka mencari casing handphone yang berbentuk soft case sedangkan kita menggunakan hard case. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang, di mana yang pertama yaitu banyak digemari orang-orang terutama di kalangan remaja. Dan yang kedua, sentuhan dalam menghias case setiap orang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Jadi ancaman dari resin handphone itu yang pertama ada banyak pesaing yang dapat membuat casing handphone resin ini lebih cepat.
Dan sekarang telah muncul casing handphone yang bisa di print sehingga semakin cepat dalam pembuatannya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi STP, di mana strategi STP ini yang pertama yaitu ada segmenting, di mana segmenting ini terbagi menjadi 3, yaitu ada segmentasi demografis, yang kedua ada segmentasi geografis, dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Di mana segmentasi demografis ini tuh kami tidak membatasi pelanggan berdasarkan gender, pekerjaan, pendidikan, maupun pendapatan. Namun, kami membagi pelanggan berdasarkan usia. Hal ini dikarenakan yang biasanya menggunakan estetik resin case adalah pada kalangan anak muda seperti pada remaja. Dan yang kedua ada segmentasi geografis, di mana kami tidak membatasi pelanggan kami berdasarkan tempat tinggal mereka, baik negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semua orang di daerah manapun bisa menggunakan estetik resin case. Dan yang ketiga yaitu ada segmentasi psikografis, di mana estetik resin case ini dapat digunakan masyarakat dari kalangan manapun. Tidak ada pembatasan khusus, semua kalangan masyarakat baik kelas menengah ke bawah ataupun ke atas dapat menggunakannya karena harga yang kami tawarkan relatif murah di pasaran. Dan selanjutnya yaitu ada targeting, di mana target utama kami adalah kalangan anak muda seperti anak remaja, karena hal ini dikarenakan kalangan anak muda menyukai barang-barang yang bernilai estetika dan digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan anak remaja sekarang juga menyukai barang-barang yang bernuansa estetik karena terlihat bagus dipandang dan lebih menarik perhatian orang-orang juga. Dan yang terakhir yaitu ada positioning, di mana banyak penjual telah membuat barang-barang berupa seperti produk kami, namun kami ingin menciptakan produk yang lebih menonjolkan nilai estetika tersendiri. Dan kami juga membuat beberapa desain yang kami ciptakan sendiri sehingga dapat lebih menonjolkan nilai estetika tersebut. Dan juga kemudian harga yang kami berikan juga termasuk harga yang terjangkau bagi pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunita Fitri Nurjana Koirunisa dengan NIM 2019-210631. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran usaha yang selanjutnya, yaitu adalah strategi marketing mix. Nah, promosi yang akan digunakan yaitu adalah personal selling dan juga promosi pada media sosial. Mengapa pada media sosial? Karena pada media sosial ini akan memudahkan kami dalam mencari konsumen dan juga memudahkan dalam menentukan target pasar. Nah, media sosial yang kami gunakan yaitu adalah Instagram. Mengapa kami memilih Instagram? Karena banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut dan sehingga kami dapat dengan mudah membagikan produk kami pada aplikasi tersebut. Lalu selain Instagram, kami juga menyediakan pada marketplace yaitu ada Shopee. Nah, untuk pemesanannya ini sangat mudah rekan-rekan. Kalian bisa langsung mencari nama brand kami yaitu cherrycase.id pada Instagram maupun pada Shopee. Nah, untuk Instagram sendiri nantinya rekan-rekan bisa scroll dan melihat pada pesan kami yaitu sudah terdapat produk dan harganya dan juga terdapat langkah-langkah dalam pemesanan. Nah, untuk pemesanannya bisa by DM, lalu nanti mengirimkan format dengan mengisi nama, nomor HP, lalu alamat lengkap, kode pos, lalu ada order yang akan dipesan dan juga ada catatan nantinya mungkin jika teman-teman ada sesuatu menanyakan yang hal lainnya yang masih berhubungan dengan case handphonenya. Nah, nanti setelah itu bisa dikirim pada DM dan nantinya juga akan kami respon untuk berapa jumlah yang akan rekan-rekan bayar. Lalu
bisa langsung pemesanan dan ditunggu untuk barangnya datang. Lalu untuk Shopee sendiri bisa dicek juga dengan pencarian nama kami yaitu cherrycash.id. Lalu bisa dilihat pada produk yang telah kami upload. Untuk produknya yaitu bisa dipilih dan langsung di check outnya nanti. Nah, jika masih ada kebingungan bisa langsung ditanyakan pada chat. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengiriman. Nah, kami menggunakan 2 ekspedisi yaitu ada JNT dan juga JNE. Nah, untuk teman-teman nantinya tidak usah takut bertanya jika ingin dikirim melalui JNT maupun JNE, nanti juga bisa request untuk yang Instagram ya, untuk pemesan pada Instagram. Nah, untuk Shopee-nya sendiri nanti kan teman-teman bisa memilih tuh pengen yang JNT maupun yang JNE. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan. Di sini analisis keuangan terdapat 5 metode, yaitu yang pertama ada cash flow, yang kedua ada harga produk produksi, yang ketiga ada perhitungan titik impas atau BEP, lalu ada perhitungan biaya lainnya yaitu mencangkup NPV, IRR dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada anggaran biaya. Untuk yang lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dunur Handayani dengan NIM 2019-10642. Di sini akan mempresentasikan tentang analisis keuangan yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Yaitu saya akan membahas cash flow, harga pokok produksi, perhitungan titik impas atau BOP, dan perhitungan biaya. Nah, yang pertama itu ada cash flow. Untuk bulan pertama itu arus kas bersihnya sebesar minus 875.000. Mengapa minus? Karena pada bulan pertama belum ada penjualan produk, jadi hanya produksi saja. Lalu yang kedua itu arus kas bersihnya sebesar 485.000. Bulan ketiga arus kas bersih sebesar 315.000. Lalu bulan keempat arus kas bersih sebesar 383.000. Untuk bulan kelima dan sampai bulan 12 arus kas bersihnya sebesar 655.000 dan itu sama semua dari bulan kelima sampai bulan 12. Mengapa demikian? Karena untuk penjualannya kita belum tahu pada bulan tersebut produk kita laku berapa. Jadi kita buat arus kas bersihnya maksimal apabila produk kita yaitu 45 pieces itu terjual semua. Nanti apabila saat bulan kelima nanti sudah berjalan, kita baru bisa merubah cash flow tersebut. Oke, selanjutnya ini ada tabel harga pokok produksi. Pengeluarannya itu ada perlengkapan yang diperlukan dan bahan habis pakai. Nah, yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan itu ada timbangan sebesar 1 buah atau 1 pieces itu seharga 50.000. Lalu ada cup kecil 200 pieces itu satunya seharga Rp500, sehingga nilainya jadi 100.000. Kemudian ada stick es krim itu ada 200 buah atau 200 pieces, harga satuannya sama Rp500, dan apabila dijumlah untuk nilainya sendiri 100.000. Kemudian ada sarung tangan itu 2 box, per boxnya itu berisi 100 pieces dan harga 1 boxnya itu 15.000. Apabila dijumlah hasilnya jadinya 30.000. Nah, untuk total perlengkapan yang diperlukan itu sebesar 280.000. Ini untuk 4 bulan. Lalu yang kedua itu ada bahan habis pakai. Yang pertama itu ada epoxy resin plus katalis. Maksudnya ketika kita membeli resin pasti sudah sepaket dengan katalisnya. Nah, terus ini volumenya ada 5 pieces atau maksudnya 5 paket. 5
kali pembelian, dan itu udah satu resin dan satu katalis. Satu piecesnya seharga 120.000. Jadi apabila di total nilainya 600.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu ada casing handphone, yaitu 180 pieces. 180 pieces ini untuk 4 bulan, penjualan. Yang satu bulannya tuh 45 pieces. Nah, itu harga satuannya untuk satu piecesnya itu 10.000. Apabila dijumlah jadinya 1.800.000. Oke, selanjutnya itu ada stiker vinil 10 pieces ukuran A3. Di sini maksudnya satu pieces kita mencetak sendiri stiker vinil ini, kita cetak sendiri, dan dalam mencetaknya itu ukurannya A3. Nah, untuk satu piecesnya itu 10.000. Jadi nilai totalnya 100.000. Kemudian ada stiker seat pack, atau biasanya itu stikernya udah jadi satu paket gitu. Itu kita pakai 8 pieces saja. Untuk harga satunya 15.000 karena stikernya paket jadi lebih mahal. Kemudian untuk nilainya sendiri 120.000. Lalu ada kardus untuk membungkus nanti casingnya yang sudah jadi. Itu ada 180 pieces, harga satunya 10.000. Jadi nilainya 1.800.000 rupiah. Yang terakhir itu ada bubble wrap 10 x 30 cm, itu 60 pieces, harga satunya 15.000. Jadi nilainya 900.000. Lalu untuk total bahan habis pakai itu jumlahnya 5.320.000. Apabila ditotal antara perlengkapan yang diperlukan dan bahan habis pakai, kita dapat mengetahui total harga pokok produksinya 5.600.000. Selanjutnya ada perhitungan titik impas atau BOP. Yang pertama itu ada BOP harga, total harga produksi dibagi jumlah produk. Jadi total harga produksinya tadi 5.600.000 rupiah dibagi dengan jumlah produk untuk 4 bulan itu ada 180 pieces. Jadinya 31.111. Lalu yang kedua itu ada BEP volume produksi, yaitu total harga produksi dibagi harga jual. Nah, total harga produksinya tadi sama 5.600.000 rupiah dibagi harga jualnya 34.000 rupiah. Jadinya 165 unit. Lalu ini ada perhitungan biaya lainnya. Yang pertama itu ada produksi estetik resin case dalam satu bulan itu ada 45 case atau 45 unit. Lalu yang kedua itu produksi estetik resin case untuk 4 bulan itu ada 180 case. Lalu yang ketiga ada harga satu estetik resin case-nya itu 34.000 rupiah. Nah, untuk hasil penjualan 4 bulan itu 34.000 rupiah dikali unit yang kita buat 4 bulan itu 180 pieces, jadinya 6.120.000. Lalu yang kemudian ada total seluruh biaya itu ada 9.080.000 rupiah. Lalu yang keenam itu ada keuntungan dalam 4 bulan itu 520. Itu diambil dari 90.080.000 itu dibagi 6.120.000. Lalu laba per pieces itu ada 34.000 dikurangi 31.111 itu ada 2.889. Lalu keuntungan per bulannya 45 dikali 2.889, 45-nya itu dari unit satu bulannya itu 130.000 jadinya. Lalu untuk keuntungan selama 4 bulan sendiri itu berarti 130.000 dikali 4 yaitu 520.000. Lalu nilai ROI, return on investment, itu ada keuntungan dibagi total seluruh biaya yang dikeluarkan dikali 100.000 itu ada 520.000 untuk 4 bulan dibagi 9.080.000. Itu adalah total seluruh biaya untuk 4 bulan, jadinya ada 0,057268725 atau bisa kita bulatkan dengan 0,06. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai ROI sebesar 0,06 kali atau keuntungan dari investasi sebesar 5,73% dari modal awal.
Oke, untuk yang terakhir itu ada anggaran biaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ina Silviana Halimaki dengan NIM 2019-210643. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Terdapat pada slide yaitu ada rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMK. Yang pertama yaitu ada perlengkapan yang diperoleh senilai Rp280.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai senilai Rp5.320.000. Lalu yang ketiga yaitu ada transport lokal senilai Rp1.440.000. Lalu yang keempat ada lain-lain yaitu senilai Rp2.040.000. Jadi total anggaran biaya produk KAPI yaitu Rp9.080.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada persiapan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi atau supplier untuk mencari bahan baku, tempat percetakan stiker, serta menentukan bentuk kemasan estetik resin case yang akan digunakan. Lalu yang kedua yaitu ada pelaksanaan kegiatan. Di sini yaitu ada langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan estetik resin case. Jadi cara pembuatan dari estetik resin case ini yaitu yang pertama menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Yaitu ada resin, ada katalis, ada wadah ukur, ada stiker, ada casing handphone, ada gelas plastik dan juga pengaduk, dan terakhir yaitu ada sarung tangan plastik. Lalu langkah selanjutnya setelah menyiapkan bahan-bahan yaitu merancang desain. Merancang desain ini menyusun stiker sesuai dengan desain yang akan dibuat atau sesuai dengan kehendak. Lalu yang selanjutnya yaitu tempelkan stiker yang sesuai dengan desain yang tadi telah dibuat pada casing handphone secara hati-hati. Lalu selanjutnya menuangkan resin dan katalis secara bergantian ke dalam gelas ukur. Untuk perbandingannya sendiri yaitu 2:1. Jadi 2 resin dan 1 katalis. Setelah dituang, lalu aduk secara perlahan sampai tercampur rata. Lalu selanjutnya tuangkan campuran resin dan katalis ke atas casing handphone dan juga ratakan ke seluruh bagian. Selanjutnya kita tinggal menunggu casing menjadi kering. Lalu jika sudah kering maka casing handphone tersebut sudah jadi dan dapat digunakan. Lalu selanjutnya ini adalah salah satu contoh produk kami yang sudah jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.